Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Nyonya Raja Guguk Esther Borulumban Gaul dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Ibu Sintua JDH Silitonga Rame Boru Marpaung dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di surga, Bapa yang baik. Kami bersyukur berterima kasih atas segala kasih setiamu Tuhan pada kami. Engkau telah memelihara dan melindungi kami sampai kami bangun pada pagi hari yang baru ini. Pimpinlah Tuhan kehidupan kami pada hari ini dengan sukacita dan dalam tuntunan-Mu sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan, mau mendengar suara-Mu Tuhan, mau mendengar firman-Mu untuk menjadi penuntun kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya. Urapi dan kuduskanlah Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan dan yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mendengarkan siaran Radio Pelita Kasih di pagi hari ini, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 4 sampai 9. 2 Korintus 3 ayat 4 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Dan sebagai ayat pembimbing pada kita pada hari ini ialah ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini yang juga menjadi judul renungan Salum hari ini
Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita menjadi seorang pekerja di suatu perusahaan besar atau mempunyai jabatan yang tinggi di pemerintahan, atau yang menjadi pengusaha yang sukses, bahkan juga menjadi pekerja sebagai pelayan di ladang Tuhan, itu semua bukanlah karena kehebatan atau kepintaran dan kepiawaian kita. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan yang empunya dunia ini? Kita sangat kecil seperti pasir di tengah lautan. Semua karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang dipercayakan kepada kita, orang yang dipilihnya untuk menjalankan misinya di dunia ini. Sebagai apapun kita dipakainya. Sebagai orang yang dipilih Tuhan, kita hanya menjalankan dengan sebaik-baiknya sebagai orang yang telah dipilihnya dan dipercayanya. Sahabat RPK dimanapun berada, ketika kita menjalankan tugas kita sebagai orang yang telah dipakai Tuhan, yakinlah Allah sendiri yang akan menyanggupkannya. Kalau dari diri kita sendiri tidak sanggup, tidak akan mampu. Roh Kudus yang telah bekerja seperti nas kita pagi ini. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan segala sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kita sanggup karena Allah yang bekerja di dalam diri kita, menyanggupkannya melalui Roh Kudusnya. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita, kita akan jatuh, tidak mampu mengatasi keinginan dunia atau keinginan daging, karena daging lemah, roh yang kuat. Seperti di ayat 1 dikatakan, adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Karenanya, bekerjalah sungguh-sungguh untuk Tuhan. Sebagai apapun kita dipakai Tuhan di dalam dunia ini, kita melakukannya, ada pilihannya. Seperti cerita di Perjanjian Lama, Samson dan Delilah, itu dapat kita baca di Hakim-Hakim 13-16. Dan satu lagi, Yusuf, anak Yakub, dapat kita baca di Kejadian 37. Samson dipilih Tuhan untuk melakukan misi Tuhan, melepaskan bangsa Israel dari kekuasaan orang Filistin. Namun, Samson tidak kuat akan godaan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak taat dan setia pada Tuhan. Pada akhirnya, Samson berhasil, namun ia mati binasa. Samson tidak mendengar suara Tuhan. Lain halnya dengan Yusuf. Dia juga dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan hebat. Karena Yusuf taat dan setia pada Tuhan, yakin pada kasih setia Tuhan dalam segala hal. Yusuf mengandalkan Tuhan, dia diberkati Tuhan, panjang umur, mempunyai jabatan, keluarganya yang harmonis, dan melihat keturunannya sampai beberapa generasi. Oleh karenanya, kalau kita bekerja untuk Tuhan, marilah kita bekerja dengan benar, jujur, taat, setia pada Tuhan. Mari kita memilih setia pada Tuhan seperti Yusuf. Jangan seperti Samson yang dipilih Tuhan, namun tidak taat dan setia, mudah digoda. Dengan cerita ini, kita bisa memilih dan selalu meyakinkan diri besarnya keyakinan kepada Allah oleh Kristus. Ketika Tuhan memilih anak-anaknya melakukan tugasnya sebagai apapun itu di dunia ini, adalah misinya, misi Tuhan. Kita hanya tinggal menjalankannya dengan taat dan setia. Kita hanya menjalankannya
Roh Kudus yang menggerakkan hati kita melakukannya. Kalau karena diri kita tidak mampu. Sekecil apapun yang kita kerjakan, semua adalah pekerjaan Allah. Contohnya, kita menanam pohon atau menanam sayuran, namun Allah yang menjadikannya tumbuh dan berhasil berbuah. Karenanya, sadarlah kita semua, Allah yang bekerja, Allah yang memampukan kita. Dan ingatlah, semua ada masanya, ada waktunya, tidak ada yang kekal. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai umat Tuhan yang ditebus dengan mahal oleh darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di Golgota, jangan pernah meninggikan diri, jangan sombong dengan apa yang kita miliki, baik itu kepandaian, jabatan, kekayaan, pangkat, kehormatan, pelayanan, semua hanya titipan Tuhan Allah kepada kita dalam menjalankan misi Tuhan di dunia ini. Sebagai orang yang dipakai Tuhan, hendaknya kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan jujur, taat, setia, serta takut kepada Tuhan. Seperti di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan demikian, kita yakin dan menyadarkan kita semua, apa yang ada pada kita, kemampuan, kepintaran, kesanggupan, keberhasilan kita, hanyalah pekerjaan Allah, perbuatan Allah, anugerah Allah. Syukurilah, percayalah pada Tuhan dengan segenap hati, taat setia, dan selalu meninggikan nama Tuhan, memuliakan, mengagungkan namanya. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita petik dari renungan kita pada pagi ini? Yang pertama, kita harus menyadari apapun yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, patut kita syukuri, meninggikan, memuliakan nama Tuhan, karena itu semua pekerjaan Tuhan Allah. Yang kedua, jangan meninggikan diri dengan apa yang kita miliki. Semua hanya titipan Tuhan yang dapat diambil Tuhan kembali kapanpun Dia mau. Yang ketiga, hendaklah apapun yang kita perbuat atau kerjakan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, agar kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Yang keempat, tujuan hidup kita sebagai jemaat Tuhan adalah kehidupan kekal di sorga kelak. Mari, jangan kita sia-siakan hari-hari yang diberikan Tuhan bagi kita. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Sebagai penutup, mari kita memohon pada Tuhan agar hidup kita diisi oleh Tuhan dengan kasih-Nya. Seperti lagu di Kidung Jemaat 466a ayat 1 dan 3. Ya Tuhan, isi hidupku. Saya akan bacakan nats ini untuk menguatkan kita. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah-Mu, supaya di dalam diriku citra-Mu nyatalah. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami bahwa segala pekerjaan yang kami lakukan itu adalah pekerjaan Allah, bukan karena kepintaran, kehebatan kami, tapi semua hanyalah karena kasih setia anugerah Tuhan yang memakai kami sebagai alatnya.
Mampukan kami Tuhan bekerja dengan baik, benar dan jujur. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami bawakan sahabat pendengar RPK dimanapun berada. Kepadamu Tuhan Bapa yang baik, berkatilah kehidupannya, pekerjaannya, keluarganya, cukupkan apa yang perlu. Yang sakit Tuhan jamah, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus sembuh. Yang berduka hiburkan Tuhan Yesus, karenalah Engkaulah penghibur yang sejati. Yang bergumul dalam segala permasalahan masing-masing, tolong Tuhan, bukakan jalan keluar, agar terlepas dari permasalahannya, dan dapat mengatasinya, menang bersama-Mu Tuhan. Bapa di sorga, berkati anak cucu kami yang sedang dalam pendidikan, mulai dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Berikan Tuhan roh kerajinan, kepintaran, kecerdasan, semangat, dan terutama takut akan Engkau Tuhan, agar dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik, tepat waktu, dan berhasil dengan nilai yang prima. Lindungi mereka Tuhan semuanya dari mara bahaya. Kiranya pasukan malaikat-Mu lah yang menjaga mereka, karena mereka lah Tuhan generasi muda penerus kami di masa depan. Bapa di sorga, kami bawakan bangsa dan negara kami NKRI tercinta. Berkati Tuhan, lindungi dari segala yang tidak baik. Berkati rakyat Indonesia, para petani, para buruh, nelayan, dan saudara kami yang kehidupannya masih dalam kemiskinan. Tuhan buka jalan, khususnya untuk pemerintahan kami, agar turun tangan, agar kehidupan rakyat Indonesia ini lebih baik lagi ke depannya. Semuanya Tuhan, dari Sabang sampai ke Merauke. Berikan Tuhan rasa cinta kasih sesama anak bangsa, saling peduli, saling menghormati, saling menolong, agar terciptalah masyarakat yang adil, makmur, aman, sentosa. Berkati Tuhan pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil, dengan seluruh jajarannya, dari mulai yang di pusat sampai yang di daerah-daerah terpencil. Berikan Tuhan hikmat bijaksana-Mu, dan juga roh takut akan Engkau Tuhan, kejujuran dan kasih, agar menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang disenangi masyarakat, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, yang membawa negara kami ini lebih maju dan berdaulat. Berkati Radio Pelita Kasih beserta seluruh personilnya, agar semakin maju, tetap jaya, dan tetap menyuarakan kebenaran firman Tuhan, agar semakin banyak orang yang mendengar terberkati, dan menjadikan Tuhan Yesus Juru Selamatnya. Bapa di sorga, berkati gereja-Mu dimanapun berada. Lindungi Tuhan, agar tetap berdiri kokoh, dan tetap menjadikan Tuhan Yesus Juru Selamat, dan saling menolong dalam doa dan kasih. Bapa di surga, berkati gereja-Mu HKBP, khususnya HKBP Kernolong, majelis jemaat dengan segala pelayanannya, agar saling mengasihi, sehati sepikir dalam tahun kesehatian, dan satu tujuan, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Terlebih dahulu ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar segala berkat-Mu tidak terhambat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
angkat wajahnya di atasmu, memberikan damai penuh wajahnya tetap menyinarimu, dan engkau pun akan dapat rahmat, diturunkannya rahmat di atasmu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Ibu JDH Silitonga Rame Boru Marpaung dengan nomor telepon 0822 1160 8600. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, terbit per 2 bulan, untuk sementara pendistribusian secara online. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna. Bagi yang membutuhkan informasi, dapat menghubungi Ibu Sunurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Ibadah dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu
Jam 7 WIB ibadah berbahasa Indonesia, jam 9.30 WIB ibadah berbahasa Batak, sekaligus live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong. Jam 18 WIB ibadah berbahasa Indonesia tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Saat Parulian Nababan STH, dan Bibelfro Juliani Boru Tarihoran. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Inang Sintua Nyonya Tampu Bolon, Hot Matiur Boru Manurung, dengan nomor telepon 0812 9087 563. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.